Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Fiorin Zadiana Calista dari kelas 11.AT1. Sekarang kita sudah memasuki bab 4 yaitu Dynamic Routing AI GRP yang merupakan materi dari Cisco Certified Network Associate Part 2. Oke, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Cisco Packet Tracker-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya masih berada dalam topologi bab 3. Nah, di sini misalkan saya menambahkan satu router lagi ya teman-teman. Nah, kalau pada static routing itu kita kalau menambahkan router baru, kita itu harus mengkonfigurasi satu persatu dari router ini ya teman-teman. Jadi kita itu harus konfigurasi pada router 1, 2, dan juga 3. Tetapi kalau pada dynamic routing ini, kita tidak perlu mengkonfigurasi routernya satu persatu teman-teman. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi router yang barunya saja. Nah, kalau misal di sini si router baru ini akan terhubung ke router 3, maka yang kita konfigurasikan itu router 3 dan juga router barunya saja ya teman-teman. Dan untuk yang router 1 dan router 2-nya itu tidak usah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang di sini kita akan membuat topologi baru. Di sini saya akan menambahkan dua router yang 2911 dan juga 2 PC ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan 2 PC. Oke, jika sudah ditambahkan semuanya, di sini saya akan mengganti namanya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically ya teman-teman. Dari router 1 ke router 2, kita bisa sambungkan. Kemudian kita hubungkan lagi dari router 1 ke PC 1. Kemudian dari router 2 ke PC 2 ya teman-teman. Oke, jika sudah, di sini saya akan menambahkan log untuk IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menambahkan untuk semua IP-nya ya teman-teman. Nah, jadi kalau router 1 ingin menuju ke router 2 itu menggunakan interface yang gig 0/0 ya teman-teman. Dengan IP 10.10.10.1/24. Nah, jika router 2 ingin menuju ke router 1, dia menggunakan interface yang gig 0/0 juga ya teman-teman. Namun dengan IP 10.10.10.2/24. Nah, kemudian jika router 1 ingin menuju ke PC 1, maka ia menggunakan interface yang gig 0/1 dengan IP 192.168.10.1. Kemudian jika router 2 ingin menuju ke PC 1, ia melewati interface gig 0/1 dengan IP 192.168.20.1/24 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk IP dari PC 1 sendiri, ini yaitu 192.168.10.2/24. Kemudian IP dari PC 2 yaitu 192.168.20.2/24. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu di router satunya ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 1. Kemudian di sini kita bisa ke CLI. Lalu di sini kita bisa ketikkan no, kemudian enter lagi. Dan di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Oke, kemudian di sini yang pertama saya akan masuk dulu ke interface gig 0/0 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/0. Kemudian enter, lalu kita bisa masukkan untuk IP address-nya juga, yaitu yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IPF 10.10.10.1. Kemudian masukkan juga untuk subnet address-nya yaitu 255.0. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown untuk menyalakannya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita exit dulu teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface gig 0/1. Kita ketikkan interface gig 0/1. Lalu enter. Lalu kita masukkan juga IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IPF 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.0. Lalu enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ini sudah nyala ya teman-teman karena kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 2-nya ya teman-teman. Ini kita bisa close terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke router 2. Kita close CLI, lalu kita ketikkan no, enter lagi. Kita masuk ke enable, kemudian config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Enter. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya yang ini ya teman-teman, 10.2. Di sini kita bisa ketikkan IPF 10.10.10.2.
Kemudian jangan lupa kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.0. Kemudian enter. Lalu kita bisa nyalakan dengan perintah untuk shutdown. Kemudian jika sudah kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/1 yang ini ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman. Ketikkan 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa ketikkan no shutdown untuk menyalakannya ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya teman-teman, di sini sudah menyala semua ya. Kemudian kita akan masukkan IP di masing-masing PC ini ya teman-teman. Kita bisa masuk dulu ke PC 1. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari PC 1 ini, yaitu yang ini ya teman-teman. Di sini kita masukkan 192.168.10.2. Kemudian kita masukkan juga untuk subnet masknya. Kemudian kita masukkan untuk default gateway-nya juga, yaitu 192.168.10.1. Jika sudah, kita bisa close. Kemudian kita masukkan IP juga pada PC 2-nya ya teman-teman. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari PC 2, yaitu 192.168.20.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Kemudian kita masukkan juga untuk default gateway-nya, yaitu 192.168.20.1. Kemudian jika sudah, kita bisa close saja. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk dynamic routing-nya. Sebelum itu, namun saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing, teman-teman. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita perlu memasukkan networknya. Misal di sini saya akan memasukkan 192.168.20.0. Kemudian kita akan memasukkan untuk subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Dan yang terakhir itu kita akan memasukkan jalurnya teman-teman. Yaitu misal di sini dari router 1 ingin ke router 2, berarti kita pakai yang jalur 10.2 ya teman-teman. Jadi kita pakai jalur yang ini. Di sini kita bisa ketikkan 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itulah static routing ya teman-teman. Nah, kalau yang dynamic routing itu kita bisa memakai yang advertise connected network. Nah, jadi di sini kita itu seperti mempromosikan IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja konfigurasikan di router satunya. Kita buka router 1. Nah, di sini kita akan melihat IP root-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan perintah do show IP root, kemudian enter. Nah, di sini itu kan ada C ya teman-teman, ini. Nah, C itu artinya connected. Nah, di sini untuk yang IP 10.10.0 ini dan yang 192.168.10.0 yang ini teman-teman. Yang ini ya. Nah, ini itu kita akan promosikan ya teman-teman, IP yang ini itu. Nah, di sini pada bagian 10.0 ini kita bisa copy ya teman-teman. Kemudian kita bisa tuliskan di sini teman-teman. Kita bisa ke terlebih dahulu, kemudian bisa kita tuliskan di sini gig 0/0 sama dengan networknya yang tadi kita copy ya teman-teman. Kita bisa salin saja. Kemudian untuk network yang router 2 ini kita bisa lihat lagi di router 1 teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang 192.168.10.0. Ini kita bisa copy saja ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman. Kita ketikkan gig 0/1, kemudian sama dengan. Di sini kalian bisa salin saja. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat juga untuk di router 2-nya. Di sini kita bisa ke router 2. Kemudian kita masuk ke enable, kemudian config. Nah, di sini kita akan lihat juga IP root-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan show IP root, kemudian enter. Nah, di sini kan ada C juga ya teman-teman ini. Nah, untuk C yang pertama itu network untuk gig 0/0 teman-teman. Di sini kalian bisa copy. Kemudian kita bisa tuliskan. Di sini kita bisa note, kemudian di sini kita bisa tuliskan gig 0/0. Kemudian sama dengan, kemudian di sini kita bisa salin saja yang tadi kita sudah copy. Kemudian kita bisa tuliskan yang gig 0/1. Nah, untuk yang gig 0/1 itu yang ini teman-teman. Yang ini ya. Jadi ini kita bisa salin saja, kemudian kita bisa ketikkan di sini teman-teman. Oke, nah jadi untuk konsep dynamic routing itu misal di sini di router 1 itu akan melakukan advertise connected network ini ya teman-teman. Atau promosi ke router 2-nya. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router satunya saja teman-teman. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, si router 2 itu kan sudah punya network yang 20.0 ya teman-teman. Tapi
punya yang 10.0 ini teman-teman. Berarti nanti si router 1 itu akan mempromosikan IP yang ini 10.0 ke router 2 teman-teman. Kemudian nantinya router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini ya teman-teman. Nah, terus sebaliknya juga, nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 ini. Karena kan kalau yang 10.0 sudah itu ya teman, sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur yang satu itu akan menambahkan jalur yang 20.0 ini teman-teman. Nah, maka nantinya si PC1 dan si PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu saya akan ketikkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan node-nya ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama itu ada RIP. Jadi RIP ini sekarang sudah jarang digunakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada EIGRP atau router Cisco dengan router Cisco ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada OSPF. Jadi OSPF sendiri itu open standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ada BGP. Dan untuk BGP itu juga open standard ya teman-teman. Tapi berbeda dengan yang OSPF. Nah, jadi di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, di sini kita bisa buka router satunya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke enable, lalu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan router EIGRP spasi tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini itu ada angka 1 sampai 65535 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk autonomous itu kita akan pelajari di PGP teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa memilih angkanya. Di sini saya akan coba tambahkan yang 10 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10 dan enter. Lalu kita masukkan juga untuk networknya. Kita ketikkan network. Kemudian di sini saya akan masukkan 10.10.10.0. Kemudian enter. Kemudian kita tambahkan juga network yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0. Kemudian enter. Oke, jika sudah, kemudian kita bisa buka di router 2-nya juga ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router EIGRP spasi tanda tanya. Kemudian kita pakai angka yang 10 karena untuk angkanya itu harus sama ya teman-teman dengan yang di router satunya. Jadi di sini kita bisa ketikkan 10, enter. Kemudian kita tuliskan networknya. Kemudian kita ketikkan network. Di sini kita masukkan networknya 10.10.10.0 yang ini ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian di sini kita bisa lihat dulu dengan perintah do show IP EIGRP network. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Nah, maksud dari network ini itu adalah tetangga ya teman-teman. Nah, IP tetangga dari 10.2 ini itu adalah yang 10.1 ya teman-teman, yang ini ya. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Nah, kita bisa ketikkan network. Kita bisa ketikkan network yang 192.168.20.0. Berarti kita masukkan yang ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah kita bisa enter. Lalu kita bisa lihat di router 1. Nah, di sini kita bisa lihat juga dengan perintah yang sama, yaitu do show IP EIGRP, kemudian network, kemudian enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk networknya, di sini itu juga sudah 10.2 ya teman-teman. Berarti ini sudah otomatis startup ya. Kemudian kita coba lihat untuk IP root-nya. Di sini kita bisa ketikkan do show IP root, do show IP root, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini untuk di bagian D ini itu bukan dynamic ya teman-teman, melainkan ini itu adalah EIGRP-nya. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri pada bagian kodenya ini. Jadi untuk D itu adalah EIGRP teman-teman. Nah, jadi untuk yang IP 192.168.20.0 ini adalah IP dari si EIGRP-nya ini ya teman-teman. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC1 ke PC2 teman-teman. Ini kita bisa close, kemudian kita akan coba kirimkan surat dari PC1 ke PC2. Nah, jika valid, kita bisa coba lagi. Nah, di sini kalian bisa perhatikan sendiri untuk keterangannya ini sudah successful ya teman-teman. Jadi jika untuk awal-awal itu valid, kalian bisa coba lagi untuk mengirimkan suratnya ya teman-teman. Karena sering terjadi kalau kita awal-awal untuk mengirimkan surat itu biasanya valid teman-teman. Jadi kita bisa coba lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan menggunakan 3 router seperti di materi sebelumnya ya teman-teman. Kita pakai yang sama yaitu 2911.
Di sini kita bisa tambahkan routernya lagi yang 2911. Kemudian kita tambahkan juga untuk satu PC ya teman-teman. Oke, dan jika sudah, kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatically dari router 2 ke router 3, kemudian dari router 3 ke PC 3. Oke, jika sudah, di sini saya akan memberikan note untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu IP di masing-masing interface-nya. Di sini kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa exit teman-teman. Kemudian di sini berarti kita masuk ke interface yang gig 0/2 ya teman-teman. Kita ketikkan interface gig 0/2. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk IP address-nya. Kita ketikkan IP address. Kemudian di sini kita berarti masukkan yang 20.20.20.1. Lalu kita masukkan juga untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Lalu enter. Nah, lanjut kita konfigurasikan di router 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router 3-nya. Kita ke CLI. Lalu di sini kita bisa ketikkan no, enter, lalu enter lagi. Kemudian kita masuk ke enable. Lalu config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke interface gig 0/0. Lalu enter. Kemudian kita masukkan untuk IP address-nya. Kita ketikkan IP address. Nah, di sini untuk IP address-nya kita masukkan yang 20.2 teman-teman. 20.20.20.2. Kemudian jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Lalu enter. Nah, di sini untuk interface-nya itu sudah menyala ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian di sini kita bisa exit dulu teman-teman. Lalu kita masukkan interface gig 0/1. Berarti kita masuk ke interface yang ini ya teman-teman, gig 0/1. Kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.30.1. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita bisa nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ini sudah menyala ya teman-teman, kabelnya sudah berwarna hijau. Jadi di sini untuk semua interface-nya itu sudah menyala ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi IP-nya di PC 3 ya teman-teman. Nah, sebelumnya mohon maaf teman-teman, di sini untuk IP PC 3 ini saya salah menuliskan ya teman-teman, harusnya itu 192.168.30.2/24. Jadi di sini saya tadi ya teman-teman untuk PC 3-nya. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa buka PC 3. Kemudian kita ke desktop lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari PC 3 yaitu 192.168.30.2. Kemudian jangan lupa untuk subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa untuk masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.30.1. Kemudian kita bisa close. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita mengkonfigurasikan satu-satu. Nah, berarti di router 1 dan router 2 itu kita konfigurasi. Nah, tetapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan dua konfigurasi. Di mana router yang terhubung yaitu router 2 dan router 3 saja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba masuk ke router 3. Di sini kita bisa exit saja. Kemudian di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10. Kemudian enter. Kemudian kita bisa ketikkan network-nya. Kemudian untuk network-nya di sini kita bisa ketikkan 20.20.20.0. Kemudian enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi network-nya yaitu yang 192.168.30.0. Kita ketikkan network 192.168.30.0. Jika sudah, kita bisa enter. Kemudian kita bisa buka router 2-nya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP 10, kemudian enter. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 20.0, teman-teman. Kita ketikkan network 20.20.20.0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan network lagi yaitu yang 192.168.30.0. Kemudian enter.
Oke, kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP root. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada di bagian D ya teman-teman, yaitu IP-nya 192.168.0/24. Kemudian di sini kita bisa close saja teman-teman. Dan di sini kemudian saya akan coba kirim surat dari PC 2 ke PC 3. Di sini saya akan coba kirimkan surat dari PC 2 ke PC 3. Nah, jika valid kita bisa coba lagi teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa coba lihat di router 1. Kita bisa masuk ke enable, lalu config. Kemudian kita coba ketikkan do show IP root. Nah, di sini sudah ada otomatis IP dari si router 3-nya ini ya teman-teman. Nah, di sini kemudian saya akan coba kirimkan surat lagi dari PC 1 ke PC 3. Kita bisa kirimkan surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk keterangannya juga sudah successful ya teman-teman. Nah, jadi secara otomatis router satunya itu akan mengikuti router 2 dan router 3-nya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan coba mengkonfigurasi menggunakan VLAN. Di sini saya akan menambahkan satu switch dan 2 PC ya teman-teman. Dan untuk switchnya saya akan pakai yang 2960. Di sini kita bisa tambahkan switch yang 2960. Kita letakkan di sini. Kemudian saya akan menambahkan 2 PC. Jika sudah, kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatically dari router 3 ke switch, kemudian dari switch ke PC 4, lalu dari switch ke PC 5. Di sini saya akan mengganti namanya untuk switch yaitu switch 1. Kemudian di sini kita bisa bagi untuk VLAN ya teman-teman. Ini kita bisa ke bagian ini, kemudian di sini kita bisa pilih fill color, kemudian select fill color. Di sini untuk warnanya kalian bisa bebas pilih. Oke, jika sudah, di sini saya akan menambahkan node untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, jadi untuk topologinya itu akan jadi seperti ini ya teman-teman, yaitu yang divisi 4 ini itu akan menjadi VLAN 10 dan yang divisi 5 ini akan menjadi VLAN 20. Di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa buka switch-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke CLI. Kemudian di sini kita bisa masuk ke enable, lalu config. Lalu di sini kita bisa masukkan untuk VLAN 10-nya dan VLAN 20-nya ya teman-teman. Kita ketikkan VLAN 10, lalu enter, kemudian kita ketikkan lagi VLAN 20. Lalu enter. Lalu di sini kita bisa exit. Nah, di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 4 dulu ya teman-teman, yaitu VLAN 10. Di sini kita bisa lihat yang mengarah ke PC 4 yaitu adalah interface FA0/2 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa ketikkan interface FA0/2, kemudian enter. Lalu jika sudah, kita bisa ketikkan switch port mode access, switch port mode access, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan switch port access VLAN 10, kemudian enter. Lalu di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 5 teman-teman, yaitu FA0/3 ya teman-teman. Ini ya. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/3 dan enter. Oke, jika sudah, di sini kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian kita ketikkan lagi switch port access VLAN 20 teman-teman. Kemudian enter. Lalu jika sudah, kita bisa lihat dengan perintah do show VLAN brief. Kemudian enter. Nah, di sini bisa teman perhatikan untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu sudah ada ya teman-teman. Dan interface-nya itu sudah aktif. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Kemudian saya akan menerangkan dulu untuk si switch-nya ini. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Di sini kita bisa ketikkan interface FA0/1. Kemudian enter. Lalu kita berikan perintah switch port mode TAN. Switch port mode TAN. Dan enter. Kemudian kita bisa masuk ke router 3-nya teman-teman. Di sini kita masuk ke router 3. Kita masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita bisa masuk ke
interface gig 0/2, kita ketikkan interface gig 0/2. Kemudian di sini kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan untuk IP address-nya. Di sini dia menggunakan yang 30/1 ya teman-teman. Jadi di sini dia itu menggunakan yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan 30.30.30.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya juga, jangan lupa, itu 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu kita bisa nyalakan dengan perintah do shutdown. Kemudian enter. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk kabelnya sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan coba konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Nah, berarti tadi kan kita sudah membuat yang sub interface teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2.10. Kemudian kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa ketikkan encapsulation .1q10. Kemudian enter. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Berarti di sini kita bisa masukkan IP address yang ini teman-teman, yang PC 4 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan IP add, kemudian 192.168.40.1. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian jika sudah kita enter. Kemudian di sini kita bisa lakukan juga untuk yang di VLAN 20-nya teman-teman. Di sini kalian bisa exit, kemudian kita ketikkan interface gig 0/2.20, kemudian enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q seperti tadi teman-teman. Kita ganti menjadi 20 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.1. Jangan lupa untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Kemudian kita exit. Nah, oke, kemudian kita akan masukkan IP-nya di PC 4 dan 5 ya teman-teman. Di sini kita bisa close, kemudian kita masuk ke PC 4. Kita bisa pergi ke desktop, lalu IP configuration. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP dari PC 4 yaitu 192.168.40.2. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Lalu jangan lupa kita masukkan untuk default gateway-nya, yaitu di sini kita masukkan 192.168.40.1. Kemudian jika sudah kita close, kemudian kita masukkan juga pada PC 5. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita masukkan IP dari PC lama yaitu 192.168.50.2. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian kita masukkan juga untuk default gateway-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian jika sudah kita bisa close. Oke, jika sudah dikonfigurasikan, di sini kita bisa coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Jika valid, kita bisa coba lagi teman-teman. Oke, di sini untuk keterangannya sudah successful ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Di sini kita bisa coba lagi teman-teman kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini successful. Kemudian kita coba lagi dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Nah, namun jika kita kirim surat dari PC 1 ke PC 4 dan 5, atau kita kirim surat dari PC 2 ke PC 4 dan 5, itu tidak akan berhasil ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routing-nya. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita bisa ketikkan root EIGRP 10, kemudian enter. Kemudian kita bisa ketikkan untuk network-nya. Kita ketikkan network. Nah, yang pertama di sini kita akan masukkan network dari si VLAN 10-nya terlebih dahulu ya teman-teman, atau PC 4 ini. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.40.0. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan juga teman-teman untuk yang network si PC 5. Yaitu kita ganti menjadi 50.0 ya teman-teman. Kemudian enter. Lalu jika sudah, kita bisa masukkan network yang 30.0. Kita ketikkan network 30.30.30.0. Lalu enter. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP root. Lalu enter. Kemudian di sini kita bisa klik spasi untuk melihat yang lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini sudah muncul yang 40.0 dan yang 50.0 ya teman-teman, ini ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di router satunya. Kita bisa ke router 1.
Kita masuk ke enable, lalu config. Kemudian di sini kita bisa ketikkan do show IP root. Kemudian kita bisa enter, lalu kita bisa spasi. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 40.0 dan 50.0 ini sudah ada ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa lihat juga di router 2-nya. Kita bisa close, kemudian kita ke router 2. Kita ke enable, lalu config. Kemudian kita ketikkan do show IP root. Kemudian enter, lalu kita spasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk network yang 40.0 dan 50.0 juga sudah ada pada router 2 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah, di sini kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4 ya teman-teman. Nah, di sini untuk keterangannya ini successful ya teman-teman, ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita coba lagi kirim surat dari PC 1 ke PC 5. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba lagi dari PC 2 ke PC 4. Di sini juga successful. Kemudian kita coba lagi teman-teman dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah successful semua ya teman-teman. Nah, oke, jadi ini semua sudah terhubung melalui Dynamic yang EIGRP. Nah, oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada bab 4 kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.